Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Sri Hayu Fazalika. Ini merupakan video kedua yang saya buat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Hendra Handoko Syaputra Pasaribu Eskomemkom. Jadi hari ini saya akan memperlihatkan pada teman-teman semua bagaimana saya membangun aplikasi yang bisa melakukan search data berdasarkan keyword menggunakan fitur query. Di sini saya sendiri menggunakan web service dari Fake API yang dibuat sendiri dan saya bangun menggunakan database Django REST Framework. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Langkah pertama, pastikan kalian sudah menginstal Python di komputer kalian masing-masing ya. Kemudian buka terminal dan jalankan perintah pip install Django dan pip install Django REST Framework seperti ini guna untuk menginstal Django dan Django REST Framework-nya. Setelah itu, kita akan membuat proyek Django baru dengan menjalankan perintah Django admin start project dengan nama project kita. Nah, kemudian kita perlu mengonfigurasi Django REST Framework kita. Pastikan sebelumnya kita sudah berada di dalam directory proyek kita. Kebetulan di sini saya sudah membuka proyek yang saya buat dengan judul album. Kita ke file settings.py. Di sini kita di proyek kita tambahkan REST Framework pada install app. Dapat dilihat di sini ya, di dalam install app kita tambahkan REST Framework. Selanjutnya tentukan model data untuk aplikasi kita di file models.py. Di sini saya sudah menentukan data yang saya punya. Kemudian buatlah serializer untuk model tersebut di file serializer.py. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita perlu menjalankan perintah migrasi dengan Python manage.py make migration di terminal seperti berikut ini, dan Python manage.py migrate untuk membuat tabel di database seperti ini teman-teman. Nah, untuk sekarang kita akan membuat view dan URL di aplikasi kita, di mana view ini menggunakan serializer untuk menangani data dan URL sini untuk menentukan URL endpoint di file urls.py kita. Terakhir, kita akan menjalankan server Django-nya, namun sebelumnya kita perlukan perintah seperti ini ya. Set execution policy remote sign scope process, di mana perintah ini digunakan untuk mengatur kebijakan eksekusi di PowerShell. Dan kita juga perlukan perintah environment, di mana perintah ini digunakan untuk mengaktifkan virtual environment kita. Barulah kita bisa menjalankan Python manage.py run server. Oke, kita bisa langsung follow linknya. Nah, ini nggak bisa karena URL-nya harus kita isi terlebih dahulu ya teman-teman. Saya punya database album ya yang udah saya isi sebelumnya, terdapat 22 data di sini seperti ini, namun saya bisa mengedit, menyimpan atau menghapus data yang ada. Baiklah, sekarang teman-teman kita akan bahas bagaimana kita terkoneksi ke API menggunakan Flutter dan package DO. Jadi saya punya aplikasi Flutter sederhana yang dapat mencari daftar album entity berdasarkan judul atau jenis albumnya. Pertama-tama kita perlu menjelajahi Mindar. Ini adalah file utama kita yang memuat konfigurasi awal aplikasi Flutter kita. Di sini kita menggunakan package DO untuk mengelola panggilan API. Di dalam file ini kita juga memiliki kelas homepage yang menampilkan daftar album dan memiliki fitur pencarian. Lalu kita memiliki file API service.dart yang berisi kelas API service. Di sini kita menggunakan package DO yang membuat panggilan HTTP ke API yang disediakan oleh server Django REST Framework. Pastikan juga di sini server Django kita sudah berjalan di HTTP yang sesuai. Selanjutnya mari kita ke file response model.dart. Nah, ini berisi kelas respon album yang digunakan untuk mengonversi respon JSON dari API menjadi objek Dart. Selanjutnya kita punya file model album.dart yang berisi kelas model album. Ini adalah model data untuk representasi objek album.
Jadi dengan begitu kita akan terhubung ke server Django REST Framework menggunakan DO, dan ketika kita mengetikkan kata kunci di kotak pencarian, DO akan membuat panggilan API sesuai dengan kata kunci tersebut. Di sini langsung saja saya akan menjalankan program. Dapat kita lihat bersama-sama seperti apa tampilan hasil outputnya. Tampilannya di sini ada list view dari database, dari data-data yang sudah saya masukkan ke database. Ketika kita mengetikkan sesuatu untuk mencari data di kotak pencarian, dia akan terdeteksi seperti ini. Nah, ini ya tampilan akhirnya. Dia akan menunjukkan detail album dari data yang ada di field database yang saya miliki. Saja. Kita coba cari data yang lain. Ini album Neozone dari NCT 127, selanjutnya dari Privy mungkin, dari NCT Dream, ya seperti itu kira-kira. Di sini list view juga bisa di scroll ya, karena dari desain layout yang saya punya, saya desain sedemikian rupa. Mungkin begitu saja. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya, mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga video ini membantu Anda memahami cara membangun aplikasi yang bisa melakukan search data dengan web service dari Fake API dan menggunakan database Django REST Framework secara lebih mendalam. Terima kasih telah menyimak. Jangan ragu untuk mengomentari atau bertanya jika ada hal yang ingin Anda pelajari lebih lanjut. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.